Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 19 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang dan berikut Jateng hari ini selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup akan menutup 343 TPA open dumping. Penutupan ini akan dilakukan selama 6 bulan ke depan sehingga pengelola maupun pemerintah dapat melakukan pembenahan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq mengatakan bahwa pemerintah memberikan tenggang waktu 6 bulan kepada 343 tempat pembuangan akhir TPA yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping untuk melakukan pembenahan. Apabila permintaan ini tidak ditanggapi serius, maka nantinya pemerintah bisa menerapkan pidana kepada pihak yang bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan hal tersebut lantaran sistem pembuangan sampah terbuka sangat berbahaya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga seluruh TPA yang menerapkan sistem tersebut diwajibkan untuk menghentikan operasionalnya setelah menerima surat penghentian dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan olehnya saat melakukan kunjungan ke TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah pada Jumat 18 April. Kami juga sudah memberikan paksaan pemerintah kepada hampir 343 site dari tempat pemrosesan akhir sampah seperti ini. Jadi ini yang disebut open dumping yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. Jadi ke 343 site sampah di seluruh tanah air telah kita mintakan untuk menghentikan kegiatan rata-rata 6 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Jelasnya, ada waktu 6 bulan bagi pihak pengelola kabupaten kota untuk menyiapkan inovasi dalam penanganan sampah sebelum open dumping ditutup. Selanjutnya, pemerintah akan terus mengawal dan mengevaluasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten kota. Di tengah bayang-bayang banjir produk impor akibat kebijakan tarif Amerika Serikat, UMKM di Kudus justru menjawab dengan inovasi dan ekspansi. Sebanyak 20 produk unggulan dari Kota Kretek bersiap meramaikan pameran internasional di Libya pekan depan. Kebijakan tarif baru dari pemerintah Amerika Serikat yang berpotensi memicu perang dagang global menjadi tantangan baru bagi UMKM lokal. Namun alih-alih khawatir, pelaku usaha di Kudus justru meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran. Upaya UMKM Kudus tidak hanya fokus memperkuat pasar domestik, namun juga berekspansi ke pasar internasional. Sebanyak 20 produk seperti olahan makanan, kopi, kerajinan tangan hingga alas kaki dijadwalkan akan mengikuti Tripoli International Fair di Libya, Afrika Utara pada 22 hingga 28 April 2025. Ya memang kita harus benar-benar belajar, benar-benar sharing negara-negara mana yang aman. Gitu aja sih. Kalau untuk Asia saya rasa masih aman. Terus untuk Timur Tengah kita masih aman juga ya. Kalau untuk ke yang lain misalnya ke Korea, ke Amerika, kami masih belum berpikiran ke sana dulu karena benar-benar di sini di Kudus kami itu masih pemula untuk ekspor. Ini sebagai UKM juga amat sangat karena semuanya kan akhirnya bahan baku ini kan juga naik juga, sedangkan pangsa pasar juga akhirnya melemah untuk lokal. Makanya di sini kami ingin ekspansi keluar, bagaimana kami harus belajar untuk keluar dari zona nyaman dengan mencoba menjajaki pasar ke Tripoli, dan insya Allah sudah disiapkan 21 buyer di sana. Dari Kudus sampai saat ini untuk produk saya sendiri saya membawa produk anyaman ya dari Raftergo. Craft itu masih bagus banget untuk pasar craft karena memang tidak ada standar harga ya. Terus kemudian kopi, alhamdulillah kami bersama teman-teman dari Desa Sejahtera Astra kemarin kopi Colo sudah ke Moskow juga. Walaupun memang nggak banyak, masih di bawah 100 kilo. Atau seperti gimana kan harus bersaing dengan produk-produk luar, produk asing yang serbuan gitu ya? Betul Mas, itu juga kita memang harus belajar banyak ya. Tapi kita juga nggak mau kalah. Kreativitas ini adalah yang utama ya. Untuk meng-create sebuah produk, bagaimana kita mengkolaborasikan sesuatu
Jadi ini yang diutamakan kita bisa bertahan itu di unique selling point-nya ya. Ada sesuatu yang menarik yang masih bisa tetap kita jual. Bupati Kudus Samani Indah Koris yang melepas perwakilan UMKM Kudus menyatakan dukungan penuh atas langkah tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memberikan fasilitas, pelatihan, dan ruang pamer untuk produk UMKM Kudus agar bisa berkompetisi di level global. Ekspor makin jaya kan itu ya, jaya. Dan ada peluang, bukan menjadi halangan atau hambatan. Ada peluang yang harus kita ambil dan kita nanti bersama-sama dengan Apindo, HIPMI maupun Kadin. Pasar global itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti jalan kan itu. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi situasi kondisi seperti itu. Kita mainkan aja bahwa di Indonesia itu kan pasar yang sangat luar biasa, konsumen yang sangat luar biasa. Kita kuasai dulu, kuasai dulu. Setelah itu nanti kita barang-barang mana yang dibutuhkan oleh yang perlu diekspor, kita ekspor ya gitu. Nah, di Indonesia ini kan konsumennya sangat luar biasa, makanya ketertarikan luar negeri mau masukkan barang-barang ke Indonesia karena pasar ini kan potensial sekali kan gitu. Ya, ini menjadi kebanggaan kita bersama ya, peran pemerintah. Nanti kita melakukan edukasi dan pendampingan ya, termasuk nanti melakukan pameran-pameran baik itu lokal maupun internasional. Semoga produk-produk ini bisa diterima semua kalangan konsumen ya, dan ini menjadi suatu kebanggaan masyarakat Kudus. Dari KTT G20 di Bali, Singapura hingga Tripoli, UMKM Kudus terus bergerak menembus pasar global. Dari Kudus, Faktur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Disduk Capil Kendal bersama Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad memfasilitasi pembuatan Kartu Indonesia Anak atau KIA. Kepala Disduk Capil Kendal, Ratna Mustika Ningsih menyampaikan bahwa saat ini terdapat 270.326 anak di Kendal yang berusia di bawah 17 tahun, di mana mereka wajib memiliki kartu identitas anak sebagai dokumen penunjang berbagai keperluan. Dalam kolaborasi dengan Ponpes Sabilur Rasyad, selain perekaman KTP elektronik pemula untuk siswa-siswi yang telah memenuhi usia 17 tahun, juga dilakukan sosialisasi mengenai identitas kependudukan digital, serta pentingnya kepemilikan KIA. KIA menjadi anak-anak yang hebat karena sadar akan itu. Nah, selain itu kami juga melakukan launching yang hebat. Nanti Ibu Bupati akan berkenan launching. Kemudian juga mengundang 11 pelaku usaha perempuan. Karena bulan ini adalah bulan April, kami memaknai Hari Kartini dengan mengundang 11 pelaku usaha untuk bekerja sama dengan Dukcapil menambah fasilitas dari kartu identitas anak maupun IKD. Jadi kalau ada masyarakat yang memiliki IKD maupun anak yang memiliki KIA, ke usaha-usaha 11 pelaku usaha ini mereka mendapatkan diskon atau fasilitas yang mereka berikan kepada masyarakat. Untuk capaian persentase KIA saat ini juga potensial sudah mencapai berapa persen? Ya, kami target 270, saat ini baru mencapai 73% atau 190. Sebetulnya sudah di atas rata-rata nasional, tetapi kami tentu harus mencapai lebih tinggi lagi agar kepemilikan anak-anak memiliki KIA ini juga semakin naik. Salah satu pelajar asal SMA Negeri Pegandon, Adi Nasta Budiman mengaku sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Sangat membantu, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Capil Kendal. Ini langsung jadi KTP-nya? Sudah 17 tahun? Belum? Berarti belum dicetak ya, baru perekaman aja? Dari 270.326 anak di bawah usia 17 tahun di Kendal, 73,03%-nya sudah dibuatkan kartu identitas anak atau sebanyak 197.425 anak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Usai menerima kritik, Taman Desa Wisata Kedung Kotos yang berada di Desa Ngliron, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora akhirnya dibersihkan. Kepala Desa Ngliron, Muntono, mengakui taman yang dibuat sekitar tahun 2022 lalu itu sempat terbengkalai
lantaran tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan taman. Muntono menjelaskan, saat ini pemerintah baru akan mengalokasikan kembali agar bisa merawat dan menghidupkan taman tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga yang melintas. Siap, bisa. Memang gini Mas, kemarin itu Taman Wisata di Sangliran itu terbengkalai karena terbentur anggaran. Nah ini sudah mulai saya bersihkan, nanti kelanjutan mungkin tahun 2026 insya Allah nanti saya bikin untuk warung-warung biar orang lewat itu bisa berteduh kalau hujan gitu. Ada rencana untuk dibikin rest area Pak? Nah itu nanti kelanjutannya bisa juga gitu. Pemdes berencana menganggarkan pada tahun 2026 untuk bisa dikelola secara profesional dan mendapat PAD dari kegiatan tersebut. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Upaya pengembangan wisata air di Waduk Logung, Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus mendapat dukungan langsung dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Dalam kunjungannya, Wagub menyatakan siap memfasilitasi legalitas speedboat yang dikelola komunitas lokal sehingga bisa beroperasi secara resmi. Waduk Logung yang memiliki luas sekitar 1.200 hektar tak hanya penting untuk irigasi pertanian, tetapi juga berpeluang menjadi destinasi wisata air unggulan di Kabupaten Kudus. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun melihat inisiatif komunitas lokal mengelola speedboat perlu didukung. Ia berkomitmen untuk membantu komunikasi perizinan dengan BPWS sebagai pemilik lahan. Ya, untuk izin pariwisata nanti kita komunikasikan dengan BPWS karena ini lahannya BPWS. Alhasil nawacita dari kawan-kawan komunitas pariwisata yang ada di sini itikat baik karena nanti kalau ada izin resmi itu kan juga safety-nya para pengunjung wisatawan juga wisatanya juga aman, ditata semuanya dan tentu ini sudah berizin memberikan kontribusi juga terhadap negara khususnya di Kabupaten Kudus, maka kita harus dorong yang taat-taat seperti ini. Pengelola speedboat Muhammad Rondi menyampaikan bahwa legalitas masih terhambat sejumlah kendala, mulai dari status lahan, batas wilayah, hingga koordinasi antar instansi. Saat ini pihaknya masih berusaha mengurus surat resmi ke Pemkab Kudus. Itu masih dalam proses, kita masih cari terobosan. Masalah yang punya akses ke BPWS itu kan dari pemerintah desa atau kabupaten. Nah, saat ini kemarin saya udah sampaikan ke Pak Bupati, Pak Samani, terus suruh bikin surat yang intinya pertama masalah batas wilayah ini kan kita belum semua masalahnya. Batasnya dulu itu sudah ada, tapi sekarang hilang. Terus ini ya kebanyakan diklaim pemilik tanah, maka itu kita minta bantuan ada pengukuran tanah ulang yang ibaratnya tanah yang sudah diganti rugi. Yang kedua terus masalah legalitas, masalah perizinan ini yang punya akses kan pemerintah daerah, paling enggak kan dari dinas pariwisata. Terus yang ketiga itu masalah subsidi BBM. Subsidi BBM kita masih beli galonan gitu, masih mahal. Dari segi keselamatan, Rondi mengaku pihaknya sudah memenuhi standar pengoperasian speedboat. Namun belum resminya izin menyebabkan mereka belum bisa mendapat subsidi BBM dan masih membeli bahan bakar secara ejaran. Legislasi yang jelas dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan di Waduk Logung. Dari Kabupaten Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Momen spesial akan hadir pada Minggu 20 April 2025 di Lasem, Kabupaten Rembang, yakni Kira Budaya Akbar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Mak Chow Tian Sing Singbo. Acara yang diprediksi akan menarik ribuan umat
dan pengunjung ini akan berlangsung dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Sebagai langkah antisipasi, kepolisian akan menyiapkan tim urai dan unit reaksi cepat untuk menangani kemungkinan kemacetan di sekitar lokasi. Bagi kendaraan besar, Kasat Lantas Polres Rembang AKP Rian mengimbau untuk berhenti sementara di titik parkir yang telah disediakan, sehingga arus lalu lintas tetap terjaga. Masyarakat diharapkan untuk bersabar dan mematuhi arahan petugas, serta mengatur waktu perjalanan agar tidak terkena dampak penutupan jalur. AKP Rian Mita Pangesti menyampaikan bahwa pihaknya telah merancang skema rekayasa lalu lintas, termasuk menyiapkan kantong-kantong parkir di SPBU terdekat terutama untuk kendaraan sumbu 3 atau lebih. Berada di satu lajur saja, lajur yang lain tetap akan jalan untuk kendaraan yang lain. Namun ketika rute atau barisan kirap ini menyeberang, nah itu memang arus kita tutup sementara untuk yang Pantura dan kita alihkan ke jalur alternatif. Sistem buka tutup dan atau? Leres, betul. Untuk yang melewati di jalur Celangapan itu seperti apa? Oke, itu jadi untuk teknisnya saat kegiatan, melaksanakan kegiatan kami juga sudah melaksanakan mitigasi dan publikasi kepada rekan-rekan yang ada di sekitar, termasuk di Polres-Polres samping, Polres-Polres Pati, Polres Tuban, kemudian Polres Blora pun sudah kami hubungin langsung untuk ikut mensosialisasikan teknisnya untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 masih bisa melewati jalur alternatif, yaitu kalau dari Semarang lewat Celangapan, kemudian Jape, Pamotan, Sedan, kemudian keluar di Pandangan Kragan. Kemudian untuk yang dari Surabaya menuju ke arah Semarang, nanti melewati pertigaan Kragan, nanti jalurnya masuknya sama, yaitu Sedan, Pamotan, Jape, keluar di Celangapan. Itu untuk kendaraan roda 4 dan roda 2, serta kendaraan-kendaraan mungkin truk kecil yang di bawah tonasinya 8 ton. Kemudian untuk bis yang Semarang, Surabaya, kami kemarin cek bersama Dishub juga, masih bisa melewati jalur alternatif. Pihaknya menambahkan bahwa pengendara roda 4 maupun roda 2 disarankan untuk memanfaatkan jalur alternatif. Dari arah Surabaya bisa masuk lewat pertigaan Kragan menuju Sedan, Pamotan, Jape, dan keluar di pertigaan Celangapan. Sedangkan dari arah Semarang bisa belok kanan di pertigaan Celangapan dan ambil rute yang sama menuju Kragan. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemkab Semarang menggelar Kira Budaya pada hari ulang tahun ke-504 Kabupaten Semarang secara meriah. Ratusan peserta dan warga tumpah ruah di depan rumah dinas Bupati Semarang untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Kemeriahan terjadi di Kira Budaya HUT ke-504 Kabupaten Semarang, di mana ratusan peserta tumpah ruah di sepanjang jalan Kota Ungaran. Titik kirap dimulai di alun-alun Bung Karno dan garis akhir di depan rumah dinas Bupati Semarang. Baik peserta dari jenjang SD sampai SMP maupun perwakilan dari 19 kecamatan menunjukkan berbagai pertunjukan seni, budaya, dan sejarah yang ada di Kabupaten Semarang. Selain itu, Kirap Budaya dalam rangka kegiatan Hari Jadi Kabupaten Semarang ke-504 ini juga ditutup dengan tradisi rebutan gunungan yang berisi aneka sayur mayur serta buah-buahan oleh warga yang memadati acara Kirap Budaya tersebut. Hari ini tadi ada Kirap Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Semarang yang ke-504 tahun 2025 ini, dan tadi cukup meriah. Harapan kita nanti di tahun yang akan datang juga kita lebih maksimalkan lagi, dan yang terpenting adalah kami mohon doa restu, mohon bantuan, dukungan kerjasamanya dan berangka untuk bersama-sama membangun Kabupaten Semarang agar ke depan Kabupaten Semarang lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera dan tetap kondusif. Harapan kita ini juga banyak masuk di Kabupaten Semarang. Baik, sejauh upaya sekitar 4.600-an kelompok seni yang setiap tahun kami menganggarkan untuk nguri-nguri seni budaya, bantuan untuk pembelian, misalnya membantu membeli kostum, juga meringankan untuk membelikan peralatan, dan juga ada dana pentas seni. Ini kita setiap tahun ada sekitar 1.000 kelompok seni yang kita bantu, dan juga ada pentas seni dalam rangka untuk menggerakkan seni budaya yang tujuannya juga kecuali nguri-nguri seni budaya juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, UMKM juga berkembang. Seperti saat ini kan ramai sekali UMKM kita. Tahun ini ada sekitar 10 miliar yang untuk bantuan kelompok seni, dan ada
ada sekitar kurang lebih 3.500.000 yang untuk pentas seni di Kota Semarang. Peringatan ini memang ada kejadian di Pringapus dulu. Jadi perundingan tapi berakhir dengan pertempuran di agresi militer Belanda II itu 27 Juli 1947. Kan ada kaitannya dengan apa yang kita tampilkan hari ini adalah supaya kita tidak melupakan sejarah, sehingga sejarah yang dulu muncul di sekitar kita tetap semangatnya terbawa sampai hari ini. Gas merah ya Mas ya? Jangan merupakan sejarah. Dengan adanya kirab budaya ini, semua jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Semarang tetap lestari dan mampu menggairahkan perekonomian masyarakat termasuknya UMKM. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Ingin menikmati liburan tanpa merogoh kocek dalam-dalam, berkemah di Poncodan yang terletak di Desa Poh Gading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati bisa menjadi alternatif pilihan. Lokasi yang strategis serta instagramable menjadi daya tarik tersendiri. Beginilah suasana berkemah di Poncodan. Tanah lapang yang luas menjadi lokasi yang pas untuk mendirikan tenda. Debit air waduk Seloromo yang sedang naik pun semakin menambah suasana keindahan. Poncodan yang berada di Desa Poh Gading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ini menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati para pengunjung. Mulai dari gazebo, spot foto unik, kamar mandi, tempat sholat, serta warung yang menjajakan makanan maupun minuman. Salah satu pengunjung asal Kabupaten Rembang, Fala Faidil, mengaku baru pertama datang dan berkemah bersama rekan-rekannya di Poncodan. Pemandangan hamparan air yang memenuhi waduk Seloromo membuat rileks pikiran. Ini kebetulan saya kan dari Rembang sama teman-teman, mumpung long weekend, kita kan liburan ke sini main, dapat referensi dari teman-teman. Ini view-nya apa namanya, waduk di Rembang kan jarang kan gitu ke Pati. Ini ada loh teman, ada loh di Pati, di waduk Gembong, di Gembong apa namanya lah, Poncodan itu. Terus kan ke sini ya ngisi waktu liburan aja sih, long weekend. Pengelola Poncodan menyediakan persewaan tenda bagi pengunjung yang hendak berkemah. Untuk tenda kapasitas 4 orang dihargai Rp50.000, sementara tenda dengan kapasitas 6 orang dihargai Rp65.000, serta parkir mobil Rp5.000 dan parkir motor Rp2.000. Cara daya tariknya ini ada ini ya, di sini ya cuman orang ini butuh hiburan, butuh nyantai-nyantai, kadang ada event-event, ada apa itu namanya reuni juga, kemarin juga ada reuni yang ini mengadakan ya itu tadi hiburan-hiburan seperti organ tunggal atau memasak seni kecil-kecilan gitu. Ini bisa untuk camping juga ya Pak ya? Bisa untuk camping di sini, bisa untuk camping, sewa tenda di sini bisa. Berapa Pak kalau sewa tenda di sini? Sewa tenda yang kecil ukuran 4 orang itu 50 sekitar 50, yang ukuran 6 orang itu 65. Ada uang masuk sendiri Pak? Karcis untuk parkir? Karcis masuk 5.000 untuk mobil, 2.000 untuk sepeda motor. Di momen naiknya debit air di Waduk Seloromo, kunjungan para wisatawan pun mengalami peningkatan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Jateng hari ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat menikmati akhir pekan.